yang paling tepat ini analisanya cuma punya Pak Tobing doang nih. Nah, apa yang mereka Jadi, dipikirkan? Apa mereka nggak melihat ya, nggak melihat dengan mata terbuka begitu ya, Pak Tobing ya? hmm, hmm. Dan terakhir, si Retno itu kan akhirnya kan cuma di ini doang kan, nggak ya maaf katanya kan dikacangin, nggak laku kan suaranya si Retno ini. Telepon Iran, telepon ke PB apa ke ya cuman Para bisa menteri. ngomong-ngomong tapi kan nggak ada hasilnya Pak Tobing. Ya, ya, ya Pak Tobing. Eh, Teman-teman kalau Halo, iya, halo Pak Tobing. ya siapa? Kedengaran Pak Pran. suaranya? Pak Frans Iya, ya? betul Pak. Iya, Oke, iya betul. yuk. Oke, teman-teman kalau ada yang pingin memberi komentar atau pertanyaan, bisa raise hand dan ini karena ada beberapa juga yang sudah jadi co-host bisa langsung nimbrung bertanya. Tetapi saya lihat ada Pak Teddy ini. Mungkin bisa Pak Teddy memberikan pertanyaan atau apa gitu ke Pak Tobing. Silakan Pak Teddy. Pak Teddy. Ya, Pak Teddy belum belum ada ini, belum belum muncul. Saya Eh, dulu Pak Frans. Hmm. ya, silakan Pak. Ya Pak nggak Paul, nampak video silakan. ya. Pak Tobing kemarin tuh luar Yuk. biasa analisa Pak Tobing ya. Kan kita nanya boleh nggak itu misalnya lewat ke negara-negara lain. Ternyata ditembak benar ya sama Arab Saudi sama Yordania ya misalnya Iya itu. loh. Hmm. Ya kan balistiknya itu benar-benar ditembak ya. Iya, jadi bisa spill over soalnya. Ya, Seperti gitu betul nih. Ya. betul. Kemarin udah Hmm. dijelaskan Pak Tobing 4 sekali itu persis ya. a Hmm. satu benar tuh ya. Nah, cuma yang pertanyaan berikutnya kan begini Pak Tobing. Hmm. Ketika 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 terjadi eh ini tadi ya polarisasi. Sekarang ini kan terjadi polarisasi yang luar biasa. Hmm. Tapi maksud saya gini, yang kita duga, yang diduga oleh dunia akan Hmm. terjadi polarisasi, misalnya nih Barat, Israel dengan Barat, Iran dengan Islam dan Rusia dan Cina. Ternyata kan Rusia sama Cina nggak ikut-ikut Pak Tobing, di luar dugaan kan. Iya. Bahkan media-media Indonesia kan bilang, wah ini Cina dan Rusia di balik Iran. Ternyata kan mereka nggak mau ikut Pak Tobing. Hmm. Mengapa orang Indonesia dan para militer para pakar militer Indonesia ya bisa meleset semua? Kalau Pak Tobing kan kemarin tepat tuh, nggak mungkin lah Rusia mau ikut-ikut, udah pusing. Tapi kan ternyata si media-media ini kan menggelembungkan bahwa Rusia dan Cina akan memihak Iran. Ternyata kan enggak. Rusia pun nggak ikut-ikut. Padahal Amerika sudah nembakin Amerika, Perancis, sama Inggris ya kemarin yang nembakin rudalnya Iran ya. Rusia diem Hmm. aja tuh, Iya. ya kan? Jadi Hmm. kenapa bisa meleset semua ya? Ini yang paling tepat ini analisanya cuma punya Pak Tobing doang nih. Nah, apa yang mereka Jadi, dipikirkan? Apa mereka nggak melihat ya, nggak melihat dengan mata terbuka begitu ya, Pak Tobing ya? hmm. Hmm. Dan terakhir, si Retno itu kan akhirnya kan cuma di ini doang kan, nggak ya maaf katanya kan dikacangin, nggak laku kan suaranya si Retno ini. Telepon Iran, telepon ke PB apa ke ya cuman Para bisa menteri. ngomong-ngomong tapi kan nggak ada hasilnya Pak Tobing. Yang nggak ada. Karena ini ya Tuhan membuat mereka itu tegak tengkuk. Hmm. Hmm. Supaya nubuat Tuhan bahwa Tuhan Nah, akan sekarang kita jangan meratakan pakai itu kekatuan dulu ya Pak Tobing. terjadi. Kita cerita Ya. analisa apa yang Nah, terjadi dengan para pemimpin di Indonesia Pak Tobing. Kita oke lah kalau bilang Tuhan kan ya gitu kan kita orang Kristen. Anggap ini kita ini orang yang dengar bukan Kristen semua nih. iya. Tapi perjanjian lama itu kan Yahudi juga masih masih meyakini Ya itu. tapi kan itu imannya kita. Ya. Tapi kan kita kan ada kenapa? Maksudnya kan secara analitikal ini loh. Kenapa? Tanpa kita melibatkan perkara rohani nih. Kita cerita yang real. Ada apa dengan pemikiran orang Indonesia dan media Indonesia? Tujuannya apa? Sengaja atau memang bodoh? Atau memang masa sekian banyak yang bener cuma Pak Tobing doang kan? Beda gimana sih ya kan? Ya analisa kita kan yang kemarin kita ngomong minggu kemarin kan terjadi semua Pak Tobing. Tepat seperti yang kita bilang semua yang terjadi hari ini. Iyalah.
Nah, Iran sekarang punya masalah juga dia di dalam. Lihat aja kejadian beberapa hari yang lalu itu teroris, kejadian teroris di dalam dan sekarang Iran itu juga eh, internal security-nya juga mengancam kedaulatannya karena ada keinginan mungkin ya dari yang masih mencintai Shah Pahlavi, apa Raja Iran lah ya, ya sultannya dulu lah, ya masih banyak yang mencintai dia. Nah, ini juga terjadi di dalam negeri. Makanya sekarang ada pertanyaan, apakah Israel nanti akan balas dendam? Israel itu strategi itu menunggu waktu, timing yang tepat. Sekarang kan waktu waktu Iran menyerang ke sana, ya, dia melihat sampai di mana kekuatan Iran dan Iran memancing supaya Amerika marah karena 3 prajurit Amerika meninggal dunia. Nah, ini coba, jadi kalau kita melihat ini ya sebagai orang intelijen, ya, kita melihat kronologi kejadian-kejadian ini bukan saat ini aja. Makanya kan tadi saya katakan, kenapa Donald Trump memindahkan ke Yerusalem? Mengapa Tuhan Yesus bilang Yerusalem adalah Sodom, ya, dan Mesir secara spiritual? Ya, itu kita harus menganalisanya sampai ke sana. Namanya intelijen itu belajar dari sejarah. Kemudian muncul lagi kemarin itu apa gerhana total. Wah, dikait-kaitkanlah semua. Saya kapan ya? Tadi pagi saya diskusi mendengar ada Zoom gitu kan ngomongnya nggak karuan-karuan, gerhana total begini-begini. Lalu saya bilang, zamannya Firaun itu ada gerhana total nggak? Tuhan 3 hari 3 malam gelap semua di sana. Ya, kalau di Hindu ya waktu perang Bratayuda itu eh, supaya cepat jadi senja itu bulan ditutup sama Batara Krishna. Ya, semua itu terjadi waktu Yosua juga, ya kan? Waktu Yosua juga. Jadi kalau itu terus dikaitkanlah begini 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 dan itu kalau China dan Korea kalau gerhana total itu dia juga punya pengertian tentang itu apalagi bulan kalau bulan berdarah. Nah, apakah itu bisa disampaikan mitos? Tapi kalau saya berdasarkan standar. Nah, Iran kan memancing memancing Amerika. Bacalah di jurnal bahwa ada 3 prajurit Amerika mati. Iran yang buat. Nah, jadi benar kalau Pak Paul bilang, memang situasinya begini. Nah, Indonesia di mana? Kita udah salah kaprah dari sejak kita mengutuk-ngutuk Israel, ya membela Palestina, itu sudah tidak bisa kita jadi pasukan perdamaian. Makanya ketika saya sama Kolonel Sweeney dari Amerika, udah pensiun juga dia, kita menciptakan Global Peace Operation Initiative karena perang ini makin berkecamuk. Ya, siapa negara yang akan menjadi peacekeeping force? Nah, saya bilang sama dia, kalau bisa Indonesia lah. Makanya saya ciptakanlah namanya Garuda Shield. Nah, tapi Garuda Shield pun sekarang sudah dikembangkan oleh mereka itu udah 15 kali sekarang latihan Garuda Shield. Tidak berbau peacekeeping. Karena Indonesia lah yang diharapkan sebagai peacekeeping. Tapi kalau cara kita kemarin-kemarin itu bisa kita jadi peacekeeping. Ah, dari mana? Tapi kalau Indonesia ngoceh-ngoceh gitu supaya diakui dunia. Nggak ada negara dunia mengakui kita. Itu aja lah komentar saya. Kalau dia mau nggak suka dengan saya, sini mari diskusi. Apa yang diperbuat si Retno rupanya? Dia yang membangun Peacekeeping Center itu. Inisiatif siapa? Kenapa 2010 baru baru diresmikan sama SBY? Nggak ada. Itulah Global Peace Operation Initiative. Jadi pasukan-pasukan yang bisa menciptakan perdamaian. Akhirnya apa? Negara seperti Bangladesh yang akan ditunjuk nanti. Lihat aja lah. Karena dia tidak memihak siapa-siapa. Walaupun dia negara Muslim. Itu aja lah.